Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmayandi Mulda, dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kepulauan Batam. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan mata kuliah Kepemimpinan Pemerintahan. Deskripsi singkat mata kuliah Kepemimpinan Pemerintahan. Mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuan dan mampu memahami dan menganalisis kepemimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta terampil dalam memimpin pada saat bekerja nantinya. Mata kuliah ini didesain untuk memberikan pengetahuan, konsep dan teori serta keterampilan kepemimpinan pemerintahan yang ideal dan dapat dipraktekkan dalam penyelenggaraan pemerintahan baik secara nasional maupun daerah. Adapun bahan kajian materi pembelajaran kepemimpinan pemerintahan, yang pertama, konsep dasar dan teori kepemimpinan pemerintahan. Kemudian yang kedua, manajemen kepemimpinan pemerintahan. Yang ketiga, tipe dan gaya kepemimpinan. Dan yang keempat, dinamika kepemimpinan pemerintahan. Yang kelima, moral dan etika kepemimpinan. Dan yang keenam, kepemimpinan dalam birokrasi pemerintahan. Kemudian, adapun capaian pembelajaran mata kuliah, yang pertama adalah mahasiswa menunjukkan sikap tanggung jawab atas pekerjaan di bidang kepemimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta terampil dalam memimpin pada saat bekerja ke depannya. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah yang kedua, mahasiswa memahami konsep dasar, teori, serta keterampilan kepemimpinan pemerintahan yang ideal dan dapat dipraktikkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik secara nasional maupun daerah. Selanjutnya, capaian pembelajaran yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan secara kritis terkait tipe dan gaya kepemimpinan pemerintahan. Kemudian, mahasiswa mampu menjelaskan, mendiskusikan, menganalisis dinamika kepemimpinan pemerintahan. Selanjutnya, mahasiswa menerapkan inovasi kepemimpinan pemerintahan. Kemampuan akhir pada tahapan belajar atau dalam hal ini sub CPMK, yang pertama adalah mahasiswa mampu membuat keputusan, menyampaikan pendapat dan berani tampil di depan kelas atau di masyarakat ke depannya. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep dasar, definisi, teori dan fungsi kepemimpinan pemerintahan. Kemudian, mahasiswa mampu menguraikan perbedaan tipe dan gaya kepemimpinan. Kemudian selanjutnya, mahasiswa mampu memahami, menjelaskan dan menerapkan etika dan moral kepemimpinan. Dan yang terakhir adalah mahasiswa menjelaskan dan menguraikan praktek dan proses kepemimpinan pemerintahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara-saudara sekalian. Malam ini kita melanjutkan lagi perkuliahan kita. Adapun sub pembahasan kita malam hari ini yakni kepemimpinan karismatik, transformatif, dan kepemimpinan demokratis. Jadi di pertemuan kelima ini harapannya atau capaian pembelajaran kita diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan secara kritis terkait dengan tipe atau gaya kepemimpinan pemerintahan. Jadi untuk pembahasan kita pada malam hari ini kita membahas 3 topik, yaitu tadi kepemimpinan karismatik, kepemimpinan transformatif, dan kepemimpinan demokratis. Oke,
Sebelumnya pertemuan kemarin masih ingat materi kita? Masih ingat. Apa aja pembahasan kita minggu kemarin terkait konsep atau asas kepemimpinan. Oke, ada yang masih ingat apa itu kepemimpinan? Ada? Satu orang. Hendro? Masih ingat konsep dasar kepemimpinan? Ya Pak, saya ingat konsep dasar kepemimpinan. Kepemimpinan itu merupakan suatu gaya atau kepemimpinan itu suatu gaya atau leadership, bagaimana mengelola atau manajemen bawahan atau tim, seperti itu Pak. Oke, terima kasih atas masukannya, Hendro. Oke, itu tadi. Jadi kepemimpinan itu bagaimana cara mengelola organisasi atau mengelola bawahan sehingga tujuan organisasi itu bisa tercapai. Oke, kita lanjut ya untuk submateri kita malam hari ini. Nah, yang pertama adalah kepemimpinan karismatik. Nah, karismatik ini kalau ditinjau dari segi etimologinya berasal dari bahasa Yunani yang berarti anugerah istimewa atau bahkan yang terinspirasi secara agung seperti kemampuan melakukan sesuatu atau keajaiban atau memprediksi masa depan. Selain dari itu, istilah dan konsep karismatik ini dicetuskan oleh salah seorang sosiolog yakni Max Weber untuk mengkarakterisasi pemimpin yang mengangkat diri sendiri dari dan ikut oleh masyarakat yang dirundung kesulitan pada saat itu yang ada di barat, dan butuh mengikuti pemimpin karena mereka mempercayainya sebagai memiliki keutamaan luar biasa. Contohnya misalnya para nabi, kemudian para pahlawan militer yang perkasa, dan tokoh-tokoh yang dianggap memiliki karunia yang istimewa yang berasal dari Tuhan atau kekuatan supranatural. Jadi kalau kita lihat konsep kepemimpinan karismatik ini dilihat dari segi penjelasan para tokoh tadi, utamanya Max Weber, bahwa mengatakan bahwa kepemimpinan karismatik ini diidentik pada hal-hal yang sifatnya supranatural atau manusia-manusia yang memiliki kelebihan tertentu, misalnya seperti nabi. Itu bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Oke. Kemudian selanjutnya konsep karismatik juga ini yang dicetuskan oleh Weber berbeda dari pemahaman yang berkembang sesudah tokoh sosiologi Jerman tersebut. Weber tidak mengangkat adanya para pemimpin yang secara personal memiliki ciri yang menonjol atau istimewa, tetapi konsep pemimpin karismatik itu lebih kepada tergantung pada kelompok pengikut dan bagaimana mereka mendefinisikan pemimpin karismatik. Jadi di sini juga kalau kita lihat dalam konteks keindonesiaan, siapa-siapa tokoh yang dikenal sebagai pemimpin karismatik? Bung Karno. Nah, Soekarno. Nah, misalnya kita contohkan Soekarno. Soekarno itu dianggap salah seorang tokoh pemimpin yang sangat karismatik di kalangan
masyarakat Indonesia pada saat itu, di mana beliau ini mampu membangkitkan nasionalisme kepada masyarakat Indonesia, sehingga masyarakat itu mau berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Selanjutnya, konsep kepemimpinan demokratis. Saudara-saudara sekalian, sudah ada yang tahu seperti apa konsep kepemimpinan demokratis? Ada? Atau ada yang bisa memberi masukan atau menjelaskan apa itu demokratis? Demokratis. Ada? Ya, demokrasi. Demokrasi itu gimana? Dari rakyat untuk rakyat. Nah, tapi kalau kita berbicara terkait dengan konsep kepemimpinan demokratis, berarti kepemimpinan yang lebih banyak mengutamakan kepentingan rakyatnya atau anggota-anggotanya. Nah, jadi konsep kepemimpinan karismatik ini demokratis ini tipe pemimpin yang lebih kecenderungannya mengajak anggotanya atau masyarakatnya untuk terlibat langsung dalam proses kepemimpinan. Misalnya seorang pemimpin selalu terjun ke masyarakat, menggali informasi, aspirasi, gitu. Bisa dipahami, sehingga kebijakan-kebijakan atau hasil dari kepemimpinan itu betul-betul datang dari rakyat atau dari anggota-anggotanya. Jadi pemimpin itu tidak selalu merasa dia yang paling benar, dia yang paling unggul daripada anggotanya. Gitu. Jadi seorang pemimpin demokratis itu ya harus merakyat, gitu. Bisa berbaur dengan masyarakatnya, para anggotanya. Jadi setiap mengambil kebijakan atau keputusan itu lebih menekankan kepada suara atau keputusan dari rakyatnya atau masyarakatnya. Kalau di Indonesia gimana konsep kepemimpinan? Apakah sudah demokratis atau tidak? Sudah, Pak. Sudah. Lebih banyak mendengarkan aspirasi masyarakat, gitu? Tidak, Pak. Ada yang bilang tidak, ada yang bilang iya. Gimana? Kalau kita lihat di Indonesia, ini apa ya? Kalau dilihat dari segi politiknya, kadang-kadang kebijakan-kebijakan diambil oleh orang-orang tertentu atau elit-elit politik. Tapi di sisi lain kadang-kadang juga misalnya kebijakan dalam hal di pemerintahan itu sering juga melibatkan masyarakat. Oke? Bisa dipahami sampai di sini terkait dengan kepemimpinan demokratis? Dan juga saya tambahkan terkait dengan kepemimpinan demokratis ini, ada juga titik kelemahannya. Masyarakat atau anggota dalam sebuah organisasi jika masih dalam tahapan pendidikannya masih kurang atau masih itu sangat sulit kita mendapatkan atau kebijakan atau keputusan yang betul-betul baik. Jadi demokratis ini sangat dipengaruhi oleh para anggota yang sudah memiliki atau kemapanan pengetahuan atau pendidikan yang cukup. Karena
Tak sembarangan kita mengambil model gaya kepemimpinan demokratis. Nanti seorang pemimpin meminta masukan dari masyarakatnya, ternyata atau anggotanya ini ternyata kemampuannya di bawah standar. Jadi bermasalah kebijakan itu. Jadi kadang-kadang atau prinsip utama yang harus dilihat dari kepemimpinan demokratis ini ya melihat dulu anggotanya apakah sudah kompeten untuk diajak diskusi dalam hal ini merumuskan kebijakan atau keputusan di situ. Jadi harus dilihat lebih dalam. Jangan sampai ketika kita mengajak anggota-anggota tapi dari segi kompetensinya belum kompeten, itu dapat berdampak kepada kualitas kebijakannya. Oke? Bisa dipahami sampai di sini? Jadi konsep kepemimpinan demokratis ini harus dilihat dulu kondisi anggotanya atau kondisi masyarakatnya. Kalau memangnya memiliki kompetensi yang cukup untuk diajak atau terlibat dalam pembuatan keputusan, ya yang harus ini kepemimpinan demokratis yang harus kita terapkan. Tetapi kalau misalnya warganya atau anggotanya kemampuannya belum terlalu bisa diharapkan, ya kita tak bisa juga memaksa. Apa itu kepemimpinan transformasional? Ada yang tahu transformasi, perubahan. Jadi konsep kepemimpinan transformasional ini juga kalau dilihat dari konsep yang digagas oleh para ahli kepemimpinan, baik itu BANS ataupun BAS, transformasional ini berusaha menciptakan sesuatu yang baru dari yang lama, mengembangkan, mengkomunikasikan bayangan baru dan dari bayangan lama. Jadi gini, kepemimpinan transformasional ini sifatnya membawa sebuah perubahan dalam organisasi. Artinya Pak, ya kepemimpinan transformasional ini itu dia melanjutkan dari kepemimpinan sebelumnya itu dirubah total ketika dia memimpin. Atau mau dibilang melakukan perubahan secara total tidak juga, tetapi dia memunculkan sesuatu yang baru dari pemerintah dari yang lama. Jadi di sini dari yang lama itu menjadi sebuah dasar, oh ini yang masih kurang, kita harus tingkatkan. Jadi itu kepemimpinan transformasional. Ini juga kepemimpinan transformasional sifatnya sangat mampu membaca masa depan, melihat peluang dan tantangan ke depan. Jadi ya memang harus betul-betul cerdas dari segi kepemimpinan transformasional ini. Dia menciptakan sesuatu hal-hal yang baru dari hal-hal yang sebelumnya. Jadi sehingga dia itu dengan melihat, oh ini yang perlu ke depannya akan seperti ini. 20 tahun ke depan kebutuhannya ini. Nah, itulah yang dia persiapkan, dia ciptakan untuk masa depan, untuk melihat masa depannya, sehingga organisasi itu mampu bertransformasi. Karena dalam kondisi saat ini ya memang sangat dibutuhkan gaya-gaya kepemimpinan transformasional, karena perubahan global, perubahan teknologi yang makin cepat, sehingga konsep atau gaya kepemimpinan ini sangat dibutuhkan untuk sekarang. Sehingga
kita atau organisasi pemerintahan maupun organisasi swasta itu bisa menyesuaikan keadaan-keadaan yang akan terjadi di masa depan, dan itu bisa menyesuaikan. Kalau tidak ya akan terlindas, akan kehilangan, lama-lama akan habis. Itu. Oke, bisa dipahami sampai di sini kan? Bisa. Oke. Kemudian, kepemimpinan transformasional ini juga mampu membuat perubahan besar dalam misi, susunan organisasi, sumber daya manusia dalam perusahaan atau dalam organisasi pemerintahan. Oke? Di sini dijelaskan juga kepemimpinan transformasional ini memiliki orientasi program. Yang pertama itu menciptakan bayangan. Bayangan di sini yakni masa depan yang harus diwujudkan. Memberi arah bagi organisasi. Pemimpin transformasional dalam hal ini menunjukkan kemampuan analitik, kreatif, intuitif, dan deduktif. Memobilisasi komitmen, membangkitkan dan menggerakkan para eksekutif dan pengikut untuk menerima tugas dan mewujudkan bayangan baru dengan segala pengabdian. Kemudian melembagakan perubahan. Perubahan yang ingin diwujudkan harus dilembagakan dalam seluruh proses dan sistem organisasi. Oke? Dan maka dari itu dibutuhkan kepemimpinan transformasional ini tadi. Jadi sebenarnya gini, memadukan atau mengkombinasikan dari ketiga tipe kepemimpinan tadi tidak jadi masalah, karena kepemimpinan itu sebelumnya sudah dijelaskan adalah sebuah seni dalam artian yang kita harus pandai melihat situasi yang diperlukan oleh organisasi tersebut. Kita harus pandai melihat. Jadi kadang kita menerapkan gaya kepemimpinan transformatif, kadang kita bisa menerapkan kepemimpinan otoriter kalau memangnya masyarakatnya membutuhkan itu. Bisa transformatif, karismatik, bisa dicampurkan. Gaya kepemimpinan campuran. Tergantung situasi dan kondisinya. Jadi dalam memimpin itu ya kita tidak boleh cuma satu gaya, harus bisa menerapkan banyak gaya kepemimpinan. Itu. Kalau kita hanya menerapkan satu gaya kepemimpinan, ya kita akan cepat habis. Itu. Karena manusia itu memiliki karakter yang berbeda-beda, memiliki kemampuan yang berbeda-beda, memiliki latar belakang yang beda-beda, suku, agama yang berbeda-beda. Jadi kita ya harus pandai-pandai memperlakukan atau menerapkan gaya-gaya kepemimpinan ini. Jadi tidak kurang pas hanya menerapkan satu gaya kepemimpinan saja. Ya kadang kita harus keras, kadang kita harus melemah, kadang kita harus berada di depan, kadang kita harus berada di tengah, atau kadang kita harus berada di bawah. Bisa dipahami kan sampai sini? Oke? Sebagaimana amanat dalam rencana pembelajaran kita,
yaitu saudara-saudara sekalian dituntut untuk berpikir kritis terkait dengan konsep gaya kepemimpinan ini. Kemudian selanjutnya saudara-saudara sekalian juga dituntut untuk mampu membandingkan atau membedakan tipe atau gaya kepemimpinan. Kemudian selanjutnya yang ketiga ya saudara-saudara sekalian bisa menerapkan atau menjadi bekal nantinya ketika saudara berada di lingkungan kerja atau bekal di masa yang akan datang, dan tidak menutup kemungkinan saudara-saudara sekalian ya bisa menjadi pejabat publik ke depannya. Itu ya dengan mata kuliah kita ini perlu dipahami sebaik mungkin sehingga itu menjadi bekal untuk saudara-saudara sekalian nantinya ketika di tempat kerja. Oke, siapa tahu ada yang menjadi pejabat wali kota atau ketua DPRD atau jadi menteri, jadi gubernur dan lain sebagainya. Ini bisa menerapkan konsep atau gaya kepemimpinan yang kita sudah pelajari. Jangan sampai ya jadi pemimpin itu ya bersifat kaku. Kalau kita kaku dalam memimpin ya kita akan selalu mendapat masalah. Oke, untuk tugas nantinya, untuk tugas diskusi kita, tugas kelompoknya nanti yaitu bagaimana relasi antara kepemimpinan transformasional, karismatik dan demokratis secara teoritik. Kemudian bagaimana aplikasi antara kepemimpinan transformasional, karismatik dan demokratis untuk menghasilkan kepemimpinan yang efektif dalam pemerintahan. Itu ya nanti didiskusikan kepada anggota-anggotanya atau kelompoknya. Oke ya, nanti saya tunggu. Ada lagi? Oke, kalau gitu saya tutup. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.